Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan. Ketika kita mau melaksanakan sholat qadha fardu, itu bagaimana caranya? Artinya kita melakukan sholat qadha lebih dahulu ataukah kita melakukan sholat yang memiliki waktu tersebut. Misalnya, kita meninggalkan atau melewatkan sholat duhur. Kemudian akan kita qadha di waktu sholat asar. Ini prakteknya kita melakukan sholat zuhur lebih dahulu sebagai pelaksanaannya sebagai sholat qadha, ataukah kita melakukan sholat asar lebih dahulu setelah kita rampung melaksanakan sholat asar, lalu kita melakukan sholat zuhur yang kita laksanakan sebagai qadha itu. Jawabnya, kita harus membagi sholat yang ditinggalkan itu menjadi dua. Yang pertama, sholat fardu yang kita tinggalkan itu kita meninggalkannya atau kita melewatkannya karena memiliki uzur. Uzur alasan untuk atau bisa diterima meninggalkan atau melewatkan sholat itu ada dua, yaitu satu karena lupa dan yang kedua karena kita tertidur. Dan yang kedua, kita meninggalkan sholat tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada uzur. Ketika sholat fardu itu kita lakukan, kita lewatkan, kita tinggalkan karena memiliki alasan atau uzur, tertidur atau lupa, maka cara mengqadhanya kita boleh melakukannya setelah kita melakukan sholat yang memiliki waktu tersebut. Dalam hal ini, karena yang kita tinggalkan, yang kita lewatkan itu sholat duhur, dengan alasan tertidur atau alasan lupa, maka kita mengqadhanya sholat duhur itu boleh kita lakukan setelah kita melakukan sholat asar. Jadi setelah kita melakukan sholat asar, rampung, kemudian kita bangun lagi untuk melakukan sholat duhur sebagai qadha. Terus yang kedua, kita meninggalkan atau melewatkan sholat fardu itu tanpa ada alasan, seperti kita lalai, kita sedang bekerja atau kita sedang dalam perjalanan mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan itu kita tunda-tunda waktunya. Nanti saja dulu, nanti saja
sholatnya ketika sambil mengisi BBM, umpamanya seperti itu. Akhirnya terlewat, tiba-tiba masuklah waktu sholat berikutnya. Dalam hal ini umpama sholat duhur, kita tunda-tunda sampai kemudian masuk sholat, waktunya sholat asar. Maka cara mengqadha'i sholat duhur ini mesti harus kita lakukan sholat duhur lebih dahulu sebagai pelaksanaan qadha. Baru setelah rampung melakukan sholat qadha zuhur, kita berdiri lagi untuk melakukan sholat asar secara adat tentunya. Jadi sekali lagi, kalau sholat yang kita tinggalkan itu karena kelalaian kita, karena kita tunda-tunda untuk pelaksanaannya, kemudian tiba-tiba masuk waktu sholat berikutnya, dalam hal ini adalah sholat asar, maka cara mengqadha'nya kita harus mendahulukan sholat qadha, sholat duhur itu. Kemudian baru kita melakukan sholat asar. Sama seperti halnya kita melakukan sholat i'adah. Sholat i'adah dari sholat lihurmatil wakti, dari sholat karena menghormat waktu. Maka cara i'adahnya, mengqadha'nya itu boleh dilakukan lebih dahulu sholat yang memiliki waktu tersebut. Kemudian baru melakukan sholat i'adah, qadha'nya sholat yang kita lakukan secara hormat pada waktunya sholat itu. Misalnya seperti kita melakukan sholat hormat waktu, yaitu sholat zuhur. Karena pada saat itu kita tidak bisa toharoh, menghilangkan hadas, baik kecil ataupun hadas besar. Kita tidak menemukan sarana toharoh, air dan debu. Kemudian kita dalam keadaan berhadas, kita tetap berkewajiban melakukan sholat. Sholat itu disebut sholat hormat pada waktu sholat. Ketika kita lakukan selesai, maka cara mengqadha'nya nanti pada waktu sholat asar, mungkin karena pada waktu sholat asar itu kita sudah menemukan air atau kita sudah menemukan debu, sehingga kita bisa toharoh secara tayamum. Maka waktu itu kita boleh melakukan i'adah qadha sholat duhurnya itu setelah kita melakukan sholat asar. Jadi itu namanya sholat i'adah dari sholat yang kita lakukan karena hormat pada waktunya sholat. Jadi orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan sholat, seperti halnya orang yang memiliki hadas, kemudian tidak menemukan
sarana untuk bertoharoh. Bisa debu, bisa air. Kita tidak menemukan dua sarana debu dan air ini. Akhirnya kita tetap diwajibkan untuk melakukan sholat yang kita sebut dengan sholat hurmat lil wakti. Demikian juga ketika kita dalam perjalanan, katakanlah naik kendaraan transportasi umum. Nah, kendaraan atau transportasi umum itu ternyata tidak berhenti pada waktu sholat, tiba waktunya. Pada waktu sholat itu tiba, ini kendaraan tetap meluncur. Kendaraan ini tidak memperhatikan tentang kapan mau berhenti atau tidak mau berhenti ketika waktu sholat itu tiba, kemudian yang para penumpangnya bisa melakukan sholat. Nah, kendaraan ini meluncur. Nah, kita karena tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, bisa jadi kita punya wudhu, tapi pakaian kita kena najis, pakaian kita mutanajis, maka tetap yang demikian ini, kondisi yang demikian ini, kita tetap berkewajiban untuk melakukan sholat dengan tanpa memenuhi syarat sahnya sholat. Lah, sholat yang demikian ini dinamakan sholat hurmat lil wakti. Lah, keuntungannya apa? Sholat lil hurmatil wakti ini, keuntungannya satu, kita tidak terhitung sebagai orang yang maksiat karena meninggalkan sholat, karena melewatkan sholat. Yang kedua, keuntungannya manakala kita tidak punya kesempatan untuk melakukan sholat i'adahnya atau mengqadha'inya, maka ketika kita belum bisa punya kesempatan untuk melakukan sholat qadha i'adahnya, kemudian kita pendek usianya, artinya kita meninggal, artinya kita wafat sebelum kita punya kesempatan mengqadha'i sholat-sholat yang kita lakukan secara hurmat lil wakti ini, kita tidak berdosa, kita tidak memperoleh dosanya, kita tidak berkewajiban melakukan qadha'nya. Artinya keluarga kita tidak berkewajiban melakukan qadha' sholat dari hutang-hutang sholat kita yang kita lakukan secara hurmat lil wakti. Jadi sholat li hurmatil wakti ini ya wajib di i'adah, wajib di qadha'i. Itu sama seperti orang sholat, ya. Orang yang sholat kemudian setelah rampung baru diketahui ternyata pakaian yang dipakai itu sudah terkena najis. Sholat yang demikian ini ya, wajib kita ulang, wajib kita lakukan i'adah dengan cara melakukannya dengan cara qadha, manakala kita
kita ingatnya atau kita temukannya bahwa pakaian yang kita pakai itu, kita sadarnya, kita ingatnya itu setelah waktunya masuk waktu sholat berikutnya. Jadi itu qadha. Kalau waktunya masih ada sisa waktunya, kemudian kita ketahui kalau pakaian kita itu terkena najis, maka segera kita lakukan i'adah. Tapi i'adahnya bukan qadha. I'adahnya adaan, tunai. Jadi itu sholat hormat lil wakti. Dan sekaligus cara kita mengulang, mengqadha'i sholat-sholat yang kita lewatkan. Jadi sholat yang kita lewatkan itu ternyata ada dua. Satu beralasan dalam artian uzur tertidur atau lupa. Maka qadha'nya boleh diakhirkan setelah kita melakukan sholat yang memiliki waktu. Kemudian sholat yang kedua adalah sholat yang kita tinggalkan tanpa ada uzur. Seperti halnya kita melewatkannya karena kita tunda-tunda sehingga masuk waktu sholat berikutnya. Maka cara mengqadha'i sholat yang demikian ini harus kita lakukan lebih dahulu. Kita lakukan qadha'nya lebih dahulu sebelum kita melakukan sholat yang memiliki waktu tersebut. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Al-afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.